Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam dimanapun Anda berada, selamat datang pada pembelajaran online hari ini pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Prodi Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa Ibu mengingatkan terlebih dahulu untuk kalian jangan lupa mengisi absensi pada grup online yang telah disediakan. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik tentang strategi pembelajaran kooperatif. Diharapkan semua mahasiswa dapat berperan aktif pada forum diskusi yang telah disediakan. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pembelajaran minggu kemarin, kita sudah membahas bersama yaitu tentang strategi pembelajaran aktif, yaitu active learning, di mana pendekatan itu sangat dibutuhkan bagi guru untuk mendapatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Agar di dalam kelas itu tentunya siswa bukan hanya menjadi pendengar yang pasif. Kita mulai pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran kooperatif? Jadi, strategi pembelajaran kooperatif ini adalah metode dalam pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk saling bekerja sama. Dalam hal ini, mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai yang beragam dalam kegiatan belajar kelompok. Dalam hal ini, guru mendorong siswa untuk dapat menghargai suatu perbedaan antara siswa melalui metode pembelajaran yang melibatkan dalam kerja sama kelompok. Dalam konteks ini, pembelajaran kooperatif menjadi wadah yang efektif untuk membangun pemahaman dan juga pengalaman positif terhadap keberagaman dalam siswa. Selanjutnya di sini Ibu mengambil dua pendapat ahli, yaitu dari Suwarso 2005, menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif membantu siswa untuk mempelajari materi, belajar berdiskusi, dan mendengarkan pendapat orang lain, dan juga memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa. Lalu yang kedua ada Nur Hadi, mengartikan pembelajaran kooperatif sebagai metode yang digunakan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pasti teman-teman semua di sini menanyakan hal ini. Apa sih Bu perbedaan dari pembelajaran kooperatif ini dan juga pembelajaran dari kelompok biasa? Jadi, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kelompok biasa, yaitu konvensional, memiliki perbedaan yang mendasar dalam struktur, tujuan, dan juga peran guru serta siswa. Pembelajaran kooperatif ini biasanya lebih terstruktur dan juga menekankan pada interaktif positif antar anggota kelompoknya, yang dimana melibatkan tanggung jawab individu serta kelompok untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Sementara pembelajaran kelompok biasa cenderung lebih informal dan juga sederhana, dan hanya fokus pada pembagian tugas tanpa harus menekankan pada interaksi dan juga tanggung jawab kelompok secara bersama. Di slide selanjutnya, ada beberapa karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah pembelajaran secara tim. Lalu yang kedua adalah didasarkan pada manajemen kooperatif. Lalu yang ketiga adalah kemauan dalam bekerja sama. Lalu yang keempat adalah keterampilan dalam bekerja sama. Dalam pembelajaran secara tim ini, pembelajaran dilakukan secara tim, yang dimana tim adalah tempat dan juga sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu untuk membuat dan juga mendorong setiap siswa untuk belajar dengan catatan setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik yang kedua. Dari model pembelajaran kooperatif ini yang didasarkan pada manajemen kooperatif,
Fungsi manajemen ada 3. Yang pertama adalah fungsi manajemen sebagai perencanaan dalam pelaksanaan. Lalu yang kedua ada fungsi manajemen sebagai organisasi. Lalu yang ketiga adalah fungsi manajemen sebagai kontrol. Untuk fungsi yang pertama, manajemen berfungsi sebagai perencanaan dalam pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan juga langkah-langkah dalam pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah fungsi manajemen sebagai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang dan juga agar proses dalam pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga adalah fungsi manajemen sebagai kontrol. Pembelajaran kooperatif ini memerlukan adanya kriteria dalam keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini dapat diukur melalui tes maupun non-tes. Selanjutnya ada karakteristik yang ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif ini mempunyai keberhasilan yang ditentukan oleh keberhasilan dalam kelompok, bukan keberhasilan sebagai individu. Hal ini menyebabkan pentingnya prinsip kerjasama ataupun kebersamaan dalam proses pembelajaran kooperatif. Tanpa adanya kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya karakteristik yang keempat. Dari model pembelajaran kooperatif ini adalah keterampilan dalam bekerja sama adalah kemampuan untuk bekerja sama dipraktikkan dalam aktivitas dalam proses pembelajaran secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap siswa didorong untuk mau dan juga sanggup untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan setiap anggota tim dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Di dalam pembelajaran kooperatif ini, mendorong siswa dari berbagai latar belakang agama untuk berinteraksi, berdiskusi, dan juga bekerja sama dalam suatu kelompok. Hal ini membantu siswa untuk saling mengenal dan juga memahami dan menghargai perbedaan keyakinan dari masing-masing. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keterampilan sosial, di mana melalui kerja kelompok ini, siswa belajar untuk berkomunikasi dan juga bernegosiasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Keterampilan ini penting dalam membangun sikap toleran dan juga saling menghormati, serta mencegah sikap ekstrim dalam beragama. Lalu yang ketiga adalah memperluas pemahaman tentang agama. Pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman dan juga perspektif teman sekelompok yang berbeda agama. Diskusi kelompok ini tentang isu-isu agama yang dapat membantu siswa untuk memperluas pemahamannya tentang berbagai pandangan dan juga keyakinan. Lalu yang keempat adalah mencegah ekstremisme. Dengan pemahaman perspektif orang lain dan juga membangun hubungan yang positif melalui kerjasama, siswa diharapkan dapat terhindar dari sikap ekstremisme dalam beragama. Lalu yang terakhir adalah membangun karakter positif, di mana dalam pembelajaran kooperatif ini juga dapat membentuk karakter siswa yang positif seperti toleran, empati, dan ada rasa hormat terhadap perbedaan. Slide selanjutnya adalah model-model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada Jigsaw, lalu yang kedua adalah Stats, Students, Teams, Achievement, Division, lalu yang ketiga ada TGT, Teams, Games, Tournament, lalu yang keempat Number Hits Together, lalu yang kelima Group Investigation, dan banyak lainnya model-model pembelajaran yang Ibu tidak masukkan di sini. Tentunya pembelajaran kooperatif ini memiliki keunggulan dan juga tantangan. Keunggulannya adalah meningkatkan pemahaman, lalu yang kedua mengembangkan keterampilan sosial, yang ketiga meningkatkan motivasi,
Dan juga yang keempat adalah memperkuat hubungan antar siswa. Tantangannya adalah konflik dalam kelompok. Lalu yang kedua, memperlunya waktu lebih lama untuk diskusi tentunya. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan beberapa siswa dapat mendominasi dalam diskusi. Baik, selesai sudah materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tugas kalian di rumah adalah membuat kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang seperti kemarin, membuat mind mapping dengan menggali informasi tentang berbagai agama dan juga keyakinan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian sesuai dengan tanggal yang telah kita tentukan dan mengupload tugas kalian ke dalam forum yang telah Ibu sediakan dalam grup WA. Next, bertemu Ibu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.